Ukraina hari ini secara efektif menolak untuk mematuhi gencatan senjata pada 9 Mei karena Federasi Rusia telah menggagalkan gencatan senjata pada 6 Mei. Ukraina tidak melihat alasan untuk mematuhi usulan gencatan senjata oleh Rusia sehubungan dengan perayaan Hari Kemenangan di Moskow pada 9 Mei. Alasannya sudah jelas. Rusia dalam beberapa jam pertama telah melanggar gencatan senjata yang diumumkan oleh Ukraina yang dimulai sejak tengah malam 6 Mei. Pada malam tanggal 6 Mei, Rusia menyerang Ukraina dengan 108 drone serang dan rudal dari berbagai jenis. Selain itu, menurut Presiden Zelensky, sejak tengah malam 6 Mei, pasukan Federasi Rusia telah melakukan 1.820 pelanggaran gencatan senjata menyerbu posisi Ukraina, menyerang kota dan desa Ukraina dengan drone, serta menembaki dari udara. Oleh karena itu, sumber di kantor Presiden Ukraina sudah menyatakan bahwa mereka tidak melihat alasan untuk mematuhi gencatan senjata yang diumumkan oleh Vladimir Putin dan sedang mempersiapkan serangan besar-besaran ke Rusia, tepat pada hari pelaksanaan Parade Kemenangan di Moskow. Rusia sudah mengancam Ukraina dengan tindakan balasan jika terjadi provokasi selama Parade 9 Mei. Namun, ancaman-ancaman itu sendiri menunjukkan bahwa pemimpin Kremlin, Vladimir Putin, tidak mampu melindungi wilayah belakang maupun ibu kota dengan baik. Karena jika dia mampu, untuk apa mengancam? Faktanya, dia justru mencoba menakut-nakuti Kiev, seolah-olah berkata, "Tolong, jangan serang kami, karena kalau begitu kami pasti akan membalas." Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Namun sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, klik suka, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR, atau dengan menjadi sponsor di platform YouTube. Jadi, jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda, di akhir episode saya akan meminta Anda untuk mendukung kerja saluran YouTube kami melalui donasi Anda. Ukraina akan bertindak secara timbal balik. Tergantung pada situasi malam ini dan besok, kami juga akan menentukan tanggapan kami yang sepenuhnya adil. Jika satu orang di Moskow itu yang tidak bisa hidup tanpa perang, hanya tertarik pada satu parade dan tidak peduli hal lain, maka itu urusan lain. Rusia telah berperang sampai pada titik di mana parade utama mereka sekarang bergantung pada kita. Jadi, seperti yang dilaporkan hari ini oleh sumber Kiev Independent di pemerintahan Ukraina, Ukraina tidak melihat alasan untuk mematuhi gencatan senjata yang diusulkan Rusia sehubungan dengan perayaan Hari Kemenangan pada 9 Mei. Pernyataan ini muncul setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa Rusia telah melanggar kesepakatan gencatan senjata yang diusulkan oleh Ukraina sebanyak 1.820 kali hingga pukul 10 pagi waktu setempat, hanya dalam beberapa jam saja. Di sini saya ingin mengingatkan, sebelumnya saya memang sudah mengatakan bahwa Volodymyr Zelensky melakukan langkah yang cerdik. Karena Vladimir Putin sehari sebelumnya menyatakan bahwa pada tanggal 8 dan 9 Mei mereka secara sepihak mengumumkan gencatan senjata dan sangat berharap Kiev akan setuju dengan hal itu. Atas hal itu, Kiev menjawab, "Oke, kami mengumumkan gencatan senjata mulai 6 Mei dan jika kalian tidak mematuhinya, lalu apa gunanya Ukraina mematuhi gencatan senjata yang kalian usulkan?" Saya ingatkan, Zelensky menyatakan pada 4 Mei bahwa Ukraina memperlakukan gencatan senjata mulai 6 Mei, setelah Vladimir Putin mengusulkan gencatan senjata khusus pada hari kemenangan 8 dan 9 Mei. Sebelumnya saya ingatkan, Moskow telah mengurangi skala parade kemenangan yang direncanakan, yaitu pertunjukan kekuatan militer tahunan mereka karena kekhawatiran akan kemungkinan serangan dari Ukraina. Dulu, atau setidaknya menurut mereka sendiri, tentara Rusia dianggap sangat kuat. Sekarang mereka bahkan takut keluar ke lapangan merah, padahal seharusnya itu tempat paling aman di Rusia. Tapi ternyata tidak, mereka takut akan serangan dari Ukraina. Dan di kantor Presiden Ukraina, mereka menyatakan bahwa Kiev benar-benar tertarik pada gencatan senjata tanpa syarat, bukan hanya sementara. Satu-satunya tujuan dari gencatan senjata sementara itu adalah untuk memastikan Vladimir Putin bisa mengadakan parade militer. Setelah itu, Rusia akan terus melakukan serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil. Oleh karena itu, jelas bahwa satu-satunya tujuan Vladimir Putin yang mengusulkan gencatan senjata pada tanggal 8 sampai 9 Mei adalah untuk menghindari kegagalan memalukan parade militer pada 9 Mei di Moskow. Dan perlu diingat, mimpi buruk terbesar dari diktator botak Vladimir Putin
adalah jika parade militer itu gagal atau rusak, yang memberi sinyal kepada penduduk Rusia bahwa si botak pendek Vladimir Putin itu lemah. Dia benar-benar kalah dalam perang ini dan tidak mampu menjamin keamanan warga Rusia, bahkan dimanapun mereka berada. Nah, jika rudal Flamingo sudah menghantam pabrik yang jaraknya 1000 km dari perbatasan Ukraina, itu menunjukkan bahwa Vladimir Putin tidak bisa menjamin apapun kepada warga Rusia. Dia hanya bisa menindas mereka, membuat mereka semakin diperbudak, memblokir internet, komunikasi seluler, dan sebagainya. Akibat serangan malam hari ke Ukraina oleh penjajah Rusia, Volodymyr Zelensky menyatakan, kutipan, Ukraina telah dengan tegas menyatakan bahwa mereka akan bertindak secara timbal balik mengingat permintaan Rusia yang terus-menerus melalui media dan jejaring sosial untuk menciptakan ketenangan selama parade Moskow. Perang skala penuh adalah waktu yang buruk untuk perayaan publik. Ukraina akan menentukan langkah selanjutnya setelah menerima laporan malam dari intelijen dan militer Ukraina. Pada saat yang sama, Zelensky menekankan bahwa konsentrasi pertahanan udara Rusia di sekitar Moskow melemahkan wilayah lain di Rusia dan membuka peluang baru bagi serangan jarak jauh Ukraina. Secara bersamaan, Rusia sudah mengancam Ukraina dengan tindakan balasan jika terjadi provokasi selama parade 9 Mei. Namun, ancaman-ancaman itu sendiri hanya menunjukkan satu hal, bahwa Vladimir Putin yang botak tidak mampu melindungi daerah belakang maupun bahkan ibu kota Federasi Rusia dengan baik. Para analis dari Institut Studi Perang berpendapat bahwa Kepala Kremlin tetap bersikeras mengadakan parade karena tidak mau mengakui bahwa Ukraina sudah lama membawa perang ke wilayah Rusia sendiri. Perayaan 9 Mei tahun ini di Lapangan Merah Moskow akan menjadi yang paling sederhana selama bertahun-tahun perang yang dimulai sejak 2014. Artinya, ini akan menjadi perayaan paling sederhana sejak saat penjajah Rusia merebut Crimea. Tidak ada peralatan militer, hanya barisan penjajah yang memalukan yang berbaris. Jumlah tamu berkurang drastis. Tidak seperti biasanya yang ribuan orang. Hampir tidak ada tamu asing seperti para pemimpin, perdana menteri, dan sebagainya yang akan hadir. Acara itu sendiri akan berlangsung kurang dari 1 jam. Bahkan dalam 1 jam itu sudah termasuk siaran langsungnya. Artinya, penayangan video tentang bagaimana penjajah Rusia berperang di Ukraina yang suci. Bahkan para blogger ultranasionalis Rusia yang merupakan bagian dari basis pemilih utama Vladimir Putin semakin banyak mengkritik diktator botak itu karena enggan mengakui realitas baru. Ukraina menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Dan ini bukan lagi berita, ini sudah menjadi hal yang biasa. Ini adalah hal yang biasa, keseharian yang sekarang dijalani oleh orang Rusia. Ukraina menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Meskipun begitu, Anda tahu, perlu dicatat bahwa saya pribadi tidak mengharapkan serangan dari Ukraina terhadap Moskow saat parade kemenangan pada 9 Mei. Di satu sisi, ini benar-benar bisa memprovokasi si kerdil botak Vladimir Putin untuk menyerang Kiev. Untuk apa kita melakukan itu? Di sisi lain, ini adalah pilihan antara efek dramatis yang mencolok dan efektivitas yang sebenarnya. Terutama mengingat adanya target di bagian lain Rusia yang saat ini tidak terlindungi oleh pertahanan udara, karena Putin telah memindahkannya ke Moskow. Nah, misalnya, jauh lebih efektif untuk menghancurkan beberapa kilang minyak atau pabrik militer lagi, jauh lebih efektif daripada menghabiskan sumber daya untuk menyerang Vladimir Putin yang ketakutan di Lapangan Merah. Ya, gambarnya memang akan dramatis. Ya, tentu saja itu akan menunjukkan kelemahan Putin. Tapi seberapa efektif itu dalam konteks perang masih dipertanyakan. Jadi, saya pribadi tidak mengharapkan serangan seperti itu. Dan usulan Putin sendiri untuk mengumumkan gencatan senjata adalah taktik yang ditujukan untuk memberi kesan kepada Presiden Amerika Donald Trump bahwa dia seolah-olah menginginkan perdamaian. Ini hanyalah gencatan senjata semu, dan bagi Trump, sayangnya, itu sudah cukup. Sangat mencolok bahwa otoritas pendudukan Rusia di Crimea tahun ini sama sekali membatalkan perayaan Hari Kemenangan karena alasan keamanan. Sekali lagi saya tekankan, mereka membatalkan perayaan Hari Kemenangan. Saya ingat Putin pernah mengatakan bahwa dia sudah menang dalam perang melawan Ukraina, atau sedang menang. Dan tiba-tiba dia membatalkan Hari Kemenangan. Dan dengan alasan keamanan. Bagaimana mungkin negara yang menang atau pihak yang sedang menang takut mengadakan parade kemenangan? Apa yang terjadi? Alasan keamanan apa yang dimaksud? Apakah benar-benar ada sesuatu yang terbang di atas Rusia?
Dan inilah Kepala Otoritas Pendudukan Crimea, Sergei Aksenov, menyatakan bahwa tahun ini di Crimea tidak akan ada parade militer dan acara besar lainnya, bahkan termasuk pawai rutin para kakek dengan tongkat dalam pawai resimen abadi, bahkan itu pun tidak akan ada. Mereka takut. Dan tak lama setelah pengumuman Presiden Zelensky bahwa Rusia telah menggagalkan gencatan senjata, Kementerian Luar Negeri Ukraina mengecam Moskow atas pelanggaran tersebut. Dan berikut kutipan dari Kementerian Luar Negeri Ukraina. Moskow sekali lagi mengabaikan seruan realistis dan adil untuk menghentikan permusuhan yang didukung oleh negara-negara lain dan organisasi internasional. Ini menunjukkan bahwa Rusia menolak perdamaian. Dan seruan palsu mereka untuk gencatan senjata pada 9 Mei tidak ada hubungannya dengan diplomasi. Putin hanya peduli pada parade militer, bukan pada nyawa manusia. Di sini saya beri tanda elipsis. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Dan jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan sponsor berbayar melalui tautan dan detail yang ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR. Буду на ваших экранах. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Selain itu, jangan lupa untuk berlangganan kanal Telegram saya, PC News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.